Welcome back to BSS TV. Wey. Seperti biasa teman-teman, di program talk show CS kami kita datangin tokoh yang benar-benar asik banget, yang juga keren banget dan selalu support BSS dari awal sampai hari ini. Dan kebetulan di hari ini kita kedatangan seorang entrepreneur yang berasal dari Kalimantan. Dia juga hobinya otomotif dan juga salah satu pemilik brand vape internasional. Langsung aja kita panggil Aldi Eka Putra. Gila, ini seniorku nih. Duduknya gini nih. Apa kabar? Sehat. Kita ngobrolnya santai aja lah, asik-asik aja lah. Aku panggilnya Ayep kali ya, Bebas lah. karena salah satu panggilan dekat kita Ayep. Disclaimer dulu teman-teman, kalau misalkan kita sebelum ada videonya, semua tim dan kru tuh selalu swab rutin, terus juga Jadi aman, ruangannya ya? yes, aman banget. Aman, Selalu ya? disinfektan, jadi insya Allah bakal aman banget ya. Apa kabar nih? Baik Pak. Kayaknya Apa ini guanya atau bisnisnya atau Ayepnya lah, Gua sehat. karena kalau lihat bisnisnya Gua kayaknya makin sini makin maju aja nih. Alhamdulillah ya. sehat? Kalau kita sehat ya. Alhamdulillah sehat. BSS sehat. Alhamdulillah dong, karena emang eventnya nggak ada, tapi kita harus tetap hidup pak. Iya, Yoi kan, iya. capek banget Nggak kayaknya. apa-apa sambil shopping nggak? Nggak apa-apa, bebas. Oke. Mau vape mau apapun bebas. Wih gila. Capek. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Ayep ini adalah salah satu pemilik dari brand vape internasional. Kenapa disebut internasional? Karena kerjasama dua negara ya. Dua negara, yes, dan juga saya kenal dari 2016 mungkin kita ya. Iya kan? Kayaknya 2016. 2016an ya kita vape mulai 2016. kenal. Salah satu teman lama saya juga yang bisa dibilang untuk saat ini dia adalah brand vape yang paling besar di Bandung dan juga Indonesia. Iyalah, kerjasama sama artis sama brand-brand gede dong. Tepuk tangan dulu dong buat Om Ayep. Perkenalkan diri dulu dong. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, aku Aldi. Mostly sih orang-orang manggilnya Aldi ya. Mostly manggilnya Aldi. Cuman kalau orang-orang Bandung itu manggilnya Ayep karena Ayep. namanya kan Aldi Eka Putra. Disingkat jadi, ya? Jadi temen gue dulu zaman kuliah, lu rubah aja deh namanya jadi Ayep aja deh. Karena Aldi Eka Putra nih biar lebih Sunda banget nih. Iya. Gue bebas lah ya. Kalau gue Bebas mah, ya. ya udah ngikut aja gitu loh mau dipanggil. Oke. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya, Jadi, Ayep terus. ada yang Aldi, ada yang manggilnya Ayep, ya bebas sih. Yoi. Tuh, jadi kalau apa nih, gua sebagai pebisnis ya, pebisnis ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang aneh sih. Cuman memang mungkin dari sesuatu yang anehnya adalah gua sendiri mulai bisnis itu dari umur 14 tahun. Udah mulai bisnis? Udah mulai bisnis. Di bidang? Di fotografi dulunya. Oke. Dulunya fotografi. Di Kalimantan kan? Di Kalimantan. Di kota apa Kalimantannya? Di lahirnya di Balikpapan, cuman besarnya di Samarinda. Oh, besar di Samarinda. Berarti emang lebih dibesarkan di kota Samarinda ya? Lebih dibesarkan di kota Samarinda. Ke Bandung tahu? 2012 kalau nggak salah. Sudah lama juga, berarti 9 tahun ya? Biasa bahkan kalau orang di luar Jawa gitu. Iya. Antar gua mau kuliahnya ke Bandung Oh, iya, gua mau kuliahnya ke Jogja sampai sini kuliahnya nggak beres. Berarti emang rencana ke Bandung tuh niat awalnya buat kuliah ya? Nih, iya gitu. Rencana awalnya emang kuliah? Seperti mahasiswa kebanyakan ya. Oke. Mahasiswa kaget seperti mahasiswa kebanyakan, maksudnya sampai ke Bandung gua 2012 sampai ke Bandung niat kuliah nih semester 1, semester 2 benar lah, semester 3 mulai. semester 4 mulai, dan kebanyakan yang ganggu gua tuh akhirnya bisnis. Oke. Duit lah. Iya, duit betul. Nyari duit gitu kan. Akhirnya kayaknya hidup di Bandung ini apa namanya berat deh gitu. Iyo, Cuman memang akhirnya sesuai dengan apa yang gue suka gitu. Awalnya kan memang
hidupnya di fotografi, terus kita akhirnya belajar branding. Akhirnya belajar branding. Nah, sebelum jauh apa yang dibangun di vape lah ya. Iya. Jauh apa yang dibangun di vape, akhirnya belajar dulu sempat ikut sekolah juga, Mbak, sekolah foto. Oh, berarti lebih ke mau ke arah profesional ya? Dulunya. Ya, oke. Dulunya itu namanya Kelas Pagi Jakarta. Oh ya, Kelas Pagi tahu. Kelas Pagi Jakarta angkatan 9 gua. Oke. Angkatan 9, kuliahnya nggak lulus, masuk kelas pagi nggak beres. Tapi lu kuliah jurusan Akuntansi. Masuk akuntansi apakah emang keinginan sendiri atau gimana? Jadi gini. Ya kita bakal ulas lebih dalam tentang AF ya. Jadi dulu waktu sekolah kan mikir, memang pengen bisnis, Pak. Dari dulu pengen bisnis, terus mikir kayaknya kalau gua kuliahnya harus akuntansi nih. Karena gua bego banget nih masalah duit-duitan. Terus mikir, kenapa sih kok harus akuntansi? Biar harapan gua nggak dibegoin sama orang yang kerja sama gua nanti. Oke, make gitu sense ya. Padahal waktu itu ngomong nantinya juga, entah nantinya kapan ya. Kan? Iya. Nanti lah gitu kan. Terus sampai lah ternyata nggak sesuai yang gue expect. Ternyata akuntansi adalah hal yang sulit untuk dipelajari. Buat gua ya, buat gua. Mungkin teman-teman banyak yang pintar akuntansi. Cuman kalau gua enggak. Terus akhirnya jalan. 2012 kita sampai Bandung. 2013 gua ada problem besar lah. Bokap almarhum meninggal. 2013 gua semester. Berarti masih baru di Bandung ya? Baru tahun. Iya. 2013 itu bulan Maret bokap meninggal, terus akhirnya gue udah mulai kayaknya gue nggak bisa deh lanjutin kuliah gue gitu. Karena ya bokap gue meninggal, gue gimana bayar kuliah pas dan Ayat anak pertama. Berarti emang beban pindah ke berarti otomatis ya. Gue yang akhirnya memaksakan untuk membebankan ke diri gue sendiri. Oke. Karena gue ngeliat ke nyokap kan nyokap gue nggak kerja. Iya kan, nyokap gue nggak kerja pas segala. Terus gue mikir kayaknya berat ke nyokap gue gitu kan, berat ke nyokap gue akhirnya tanpa izin orang tua, gue mulai nyari sampingan lagi. Gue mulai kerja foto lagi apa segala dan lain-lain. Itu sampai 2014 ya. Setahun ya, kurang setahun ya. 2014 itu mulai nyari duit di foto dan lain-lain. Akhirnya gue mikir di 2014 kayaknya foto ini hobi deh. Jadi bukan tempat gue buat nyari duit. Bukan buat mata pencaharian. Tahu nggak kenapa gue mikir gitu? Kenapa? Jadi gini, ini kita foto ya, meeting sama klien nih. Meeting sama klien. Billnya berapa? Ininya berapa? Minta quotation dong, dia bilang gitu. Kirim quotation nih. Kaget ya? Berapa? 20 juta. Gue bilang. Ya mostly segitulah, kurang lebih. 20 juta. Terus pas gue meeting lagi, dia bawa balik quotationnya, ditawar. Setiap ditawar, Pak. Gue nggak pernah nolak. Nggak pernah gue nolak. Karena gue suka foto. Enggak, karena gue suka foto. Karena basicnya emang hobinya di foto juga ya. Ya udah gitu. Misalnya gini, misalnya priwet. Priwet. Ini yang nikah juga cakep sama ganteng nih, kayaknya keren nih, mau dikonsepin dan lain-lain. Akhirnya gue tukar foto. Ya udah gini aja deh. Lu diskon boleh diskon, tapi konsep dari gue ya. Paham. Kira gitu. Foto nih misalnya fashion misalnya. Begitu terus. Gitu kan. Tapi kan gear perlu. Tuh mungkin mas-mas videografer kan tahu ya. Maksudnya gear perlu peremajaan dan betul. Ya, kan perlu duit dong. Yoi dong. Modalnya juga lama lagi kan. Akhirnya di 2014 gue memutuskan gue lagi nongkrong di kayak Susu Murni gitu. Enak kuliah lah ya. Nongkrong di Susu Murni gitu di pinggir jalan bareng sama partner gue yang dulu. Duduk nih dia. Duduk sama Milzam. Duduk. Gitu. Kayaknya sorry belum sampai sana. Kita itu waktu itu nongkrong di kafe, ngeliat orang ngebul apaan nih ngebul. Akhirnya kita samperin, ini mas apaan? Kan gue nggak tahu kan dulu adanya sisa doang. Iya dulu sisa ya. Oh ternyata ini vape bla 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 bla. Keracun beli ya kita. Beli dengan uang jajan gue dulu dari nyokap itu 1,5 juta include all the things gitu kan. 1,5 juta gue beli lah vape itu 1 juta. Gue beli tanpa perhitungan yang benar. Sangat memaksakan ya. Sangat memaksakan. Demi bisa ngebul-ngebul. Iya. Akhirnya gue bilang, yaudah beli. Kita coba vaping bla bla bla. Kok mahal ya? Kok mahal? Kok nggak bisa makan? Gitu kan? Kok lapar? Zaman dulu emang harganya emang gila banget kan? Mahal banget kan? Akhirnya udah dari situ. Jadi buat teman-teman jangan dilihat ini ya, maksudnya jangan dilihat apa yang diusahakan. Maksudnya mungkin bisa
kalaupun misalnya bisa jadi contoh mungkin jalannya kali. Iya, jalannya betul. Jalannya akhirnya karena di situasi itu kondisinya terdesak Pak. Terdesaknya udah mulai nggak bisa makan nih. Udah mulai nggak bisa makan. Partner gua dulu nih ngomong, terus dia bilang kayaknya kita bikin liquid sendiri deh. Jawaban gue cuma satu, emang bisa kata gue. Iyalah, pada zaman itu kan maksudnya kayak kita dapat informasi buat bikin liquid kan susah ya. Iya kan, ya kan? maksudnya kayak gimana cara bikin liquid, gue gak paham. Dan gue gak mau, sampai hari ini gue gak nekunin itu Pak. Gue gak nekutin cara bikin liquid gimana. Ngebunuhnya ya? Enggak, gue gak suka lah gue. Hal kayak gitu gue gak suka, gue pelajarin akhirnya. Yang menarik dari ini ya, dari industri vape menurut gue, itu sebenarnya sama aja kayak lu mungkin bikin produk rokok, lu mungkin bikin produk minuman atau apapun, creating brandnya yang gue suka. Membuat brandnya itu. Buat gitu. brandnya ya. Oke. Jadi tujuannya adalah ya udah gue cari nih apa yang bisa jadi diferensiasi kalian sama orang-orang gitu ya. Jadi different gitu. Ini beda nih, karena menurut gue gini. Pada saat itu gue ya bisa dibilang nggak ada duit. Gue nggak bisa memanjakan calon customer itu nanti dengan duit dong. Iya dong. Nah jadi akhirnya gue paksakan adalah gue manjakan mereka dengan sesuatu yang terkonsep. Gue bikin konsep. Lahirnya Liquid waktu itu di 2016, itu setelah perjalanan kurang lebih 2 tahun. Itu kita lahirnya Liquid Bad Bunny. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ini, itu Bad Bunny lahirnya. Pertama kali ya. Dari hari itu satu industri peduli sama packaging Mbak. Yes, saya tahu. Ya. Packaging yang pertama kali pakai kayak kotak pensil gitu kan, dibuka itu kan. Iya. Akhirnya orang-orang peduli sama packaging. Bikin sesuatu itu memang yang worth it untuk dibeli gitu. Betul. Akhirnya oke, dari situ kita bikin campaign video, kita bikin ads, kita bikin kita pelajari semua gitu loh. Misalnya dari sosial medianya kita ulik sosial media konten pilarnya akan seperti apa dan lain-lain. Akhirnya jadilah satu brand yang baik lah pada saat itu gitu loh. Nah, terus sampai saat itu akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di 2018 akhirnya gue sama Milzam ini berpisah lah. 2018. Berarti jalan 2 tahun ya. Jalan 3 dong. Iya. 3. Yes. Nah, gue sama Milzam akhirnya berpisah. Gitu, cuman sampai hari ini gue masih berteman baik. Akhirnya berpisah, Milzam jalan tetap dengan Bad Bunny. Gue akhirnya, nah kondisi yang lucu gini Pak, waktu pisah itu gue di Malaysia. Iya. Gue di Malaysia, kita memang rencana lagi bikin enterprise lah kalau di sana. Kalau di sini kayak ini kali ya, CV kali ya. Iya CV ya. Di sana enterprise kan ada. Bikin enterprise di situ akhirnya gagal juga. Nah, di 2018 itu Pak, bulan Oktober itu gue bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Seorang Aep apa Bad Bunny-nya? Gue. Seorang Aep ya? Segi. Gue bangkrut total. Padahal kan maksudnya Bad Bunny salah satu brand yang boom banget. Pendapatan lu pasti gila banget dan lu di Oktober itu bangkrut. Gue pribadi bangkrut. Kenapa bisa? Jadi gini, ada beberapa poin Pak. Yang pertama memang poinnya adalah di masalah ini mungkin bisa jadi pelajaran buat semua orang, adalah masalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan kita sendiri ya. Manajemen. Kenapa? Gini. Karena menurut gue kayak kita kerja sama orang, dapat gaji tetap dan lain-lain, mungkin akan lebih mudah kita mengaturnya gitu kan. Tapi kalau kita bisnis kan nggak bisa Pak. Misalnya gini, ketika ada apa-apa sama bisnisnya, siapa yang paling pertama dikorbanin? Kita. Nggak boleh kita ngorbanin bisnis dong. Gitulah akhirnya setelah sedemikian rupa terjadi di 2018 itu, ketika perpisahan itu akhirnya bangkrut. Semua dijual Pak. Aset ya? Iya semua dijual. Iya kalau bisa sempak kali dijual gitu kan. Ya saking udah nggak ada banget gitu. Udah habis. Iya lah, gue baru tahu loh ya. Serius baru tahu loh. Kalau masalah pisah tahu. Maksudnya kalau bangkrutnya gue baru tahu loh sumpah. Bangkrut total habis. Bener-bener ya sudah jatuh tertimpa tangga tsunami kayak gitu. Iya. Habis. Bener-bener. Maksudnya kalau dibilang untuk menutupi apa? Karena gini. Gua itu mungkin lumayan banyak menghidupi orang Pak. Menghidupi saudara-saudara, apa segala dan lain-lain banyak. Dan gua tipikalnya kayak gini loh. Kayak ditolong dong iya, nggak nanya gua nolong apa segala iya. Gua nggak pernah peduliin diri gua Pak. Oke. Gua nggak pernah peduliin diri gua. Misalnya gini, gua punya uang 1 juta nih. Orang datang, minjam 900.000, gua pinjamin. Nggak diganti, nggak marah gue, temenan. Nggak bisa nolak. Goblok aja kali ya.
Udah sifat mungkin. Lebih ke goblok sih, maksudnya bukan terlalu baik juga, cuman gue selalu gini Pak, kalau gue melihat orang adalah gini, misalnya gue ke Pak Wicak nih, gue selalu bayangin Pak Wicak misalnya minta tolong dong, gue selalu bayangin kalau gue Pak Wicak. Memposisikan diri sebagai orang lain ya. Dan gue tuh selalu berprinsip gini, someday gue punya anak, gue nggak pengen anak gue dipersulit sama orang lain gara-gara perlakuan bapaknya dulu sama orang lain. Anjir ini loh. Anjir. Gue nggak pengen gitu loh. Iya. Sejauh itu ya lu mikir ya? Gue takut Pak. Gue takut. Kenapa? Punya ketakutan. Karena gini, bokap gue pernah pesan. Nah, katanya, percaya sama bapak. Rezekimu satu-satunya adalah apa yang kamu makan. Sisanya bukan rezeki. Belum tentu rezekimu, belum tentu. Misalnya baju lu nih Pak, lu beli puluhan juta nih. Baju lu misalnya ya, akhirnya rusak dan lu sumbangin ke orang, belum tentu rezeki dong. Berarti kan rezeki orang itu. Iya. Tapi apa yang lu makan itu sudah pasti rezeki lu. Aduh. Anjir, gila. Betul. Gak kepikiran ke sana loh. Gitu loh. Jadi itu cara akhirnya gue menjalani hidup, meskipun gue menanggapinya dengan salah akhirnya gitu kan. Dengan salah ya. Jadi gue bilang simple things. Hal yang harus gue capai adalah gue harus kaya raya. Biar kalau pinjam 900.000 uang gue 10 juta misalnya begitu. Iya. Hal itu yang akhirnya gue kejar Pak. Hal itu yang akhirnya gue kejar. Sama gue selalu pengen gini. Selalu pengen kalau di hidup gue tuh gue pikir gue orang yang bukan orang yang berprestasi secara akademik di sekolah gitu. Bisa dibilang bukan anak pintar. Sekolah gue sekolah pintar banget Pak. Jadi di Kalimantan tuh namanya SMA 10 Melati, itu SMA favorit lah ya. Gitu-gitu lah. Kayak Tarnus lah. Oh iya. Modelnya kayak Tarnus gitu. Dia akademiknya jago, terus ada di didikan militer gitu juga dan lain-lain. Gue nggak pernah jadi orang yang berprestasi secara akademik di situ. Dan gue mau buktiin, maksudnya bos gitu. Misalnya lu beranggapan bahwa lu pintar itu suatu saat menjamin lu jadi orang sukses. Hari ini gue mau buktiin kalau itu doang nggak cukup. Pintar aja nggak cukup. Nggak cukup karena di hidup gue yang akhirnya dari sekian banyak masalah yang gue lewatin, masalah yang sampai hari ini kejadian sama gue gitu, teman-teman yang akhirnya ketemu sama gue, hal yang paling benar di hidup itu yang harus dijaga itu cuma satu. Apa itu? Menjaga kepercayaan orang lain. Itu aja. Meskipun gue sering akhirnya jadi tidak percaya sama orang, ya gue bilang ya ini pelajaran hidup gitu loh. Apa mimpi gue, apa goal gue adalah dipercaya oleh banyak orang. Sudah cukup ya. Cukup. Jokowi nggak akan jadi presiden kalau orang nggak percaya bos. Yoi. Nggak akan. Iya loh. Gitu loh Pak. Yang gue lihat dari dulu ya, gue gak nyangka banget ternyata emang bisa dibilang ya ternyata orangnya sebijak ini loh. Gak bijak sih. Biasanya kayak dia tuh pahit aja hidupnya. Tapi nih sorry ya, gue bukannya pengen bikin sedih atau apa. Tadi kan Ayah bilang kalau misalkan ada pepatah yang ayah mungkinnya ayah atau apa? Papa ya. Ada satu pesan yang masih diingat oleh Ayah dari papa, masalahnya tadi kita rezeki itu yang ya ketika lu makan ya. Sedikit apa sih lu sama papa dulu? Gue malah bukan orang yang dekat banget sama bokap sebenarnya. Bukan orang yang dekat banget sama bokap. Karena gue gini Pak, bokap gue polisi. Bokap gue polisi. Jadi gue bangun tidur dia udah pergi kerja, gue tidur dia baru pulang. Jadi selalu gitu. Jadi waktunya ya. Tapi kebenaran gue punya banyak masalah dalam hidup gue. Akhirnya bokap gue sering ceramah, gitu loh. Sering marah gitu loh. Dia kan orangnya on time, gue orangnya nggak on time. Dia orangnya jadi banyak. Akhirnya gue banyak bukan karena dekat gue banyak belajar, tapi karena gue respect. Akhirnya gue banyak mencontoh. Gitu. Gue respect banget sama dia. Soalnya dia orangnya gini, orangnya nggak banyak ngomong, orangnya. Bokap gue dulu ini loh Pak. Bokap gue dulu itu, lu tahu ini nggak? Pertamina itu produksi lilin, tau gak? Produksi lilin? Ya, Pertamina itu dulu produksi lilin Pak. Nggak tahu. Lu tahu nggak Mas? Pertamina dulu produksi lilin. Tahu nggak tahu ya, baru dengar. Di Kalimantan itu Pertamina dulu jualan lilin. Lilin yang buat lilin mati lampu. Lilin mati lampu gitu. Bokap gue itu dulu kuli lilin Pak. Kuli lilin.
ngangkat lilin. Jadi dia kalau mau cari duit itu, jadi pulang nih ada serpihan lilin itu dibawa pulang dijual lagi sama dia, dikiloin. Itu ketika udah nikah? Belum. Atau masih bujang berarti? Belum, masih bujang. Itu kuli lilin dan lain-lain. Padahal dia rantau kan dari Sulawesi kan. Dia rantau ke Balikpapan. Terus ini yang menurut gue bikin gue jadi kayak, men gue harus bisa. Jadi bokap gue cuma gitu. Dia beres sholat ketemu sama bosnya. Kayak yang apa sih kalau kerja proyek gitu? Mandor kali ya? Ya mandor, biasanya mandor kali ya. Sholat dia mandornya ngomong gini, kamu tuh mau ngapain sih kesini? Kamu dari Sulawesi datang bawa ijazah SMA, lulus sampai sini cuma jadi kuli lilin buat apa? Dibilang sama mandornya gitu, sama bosnya bokap gue lah. Bokap gue bilang gitu, saya tuh sebenarnya pengen jadi polisi pak, cuma setelah melihat realitanya, dengar desas-desus dari orang dan lain-lain, kayaknya nggak mungkin deh saya jadi polisi gitu kan. Terus akhirnya jawaban dari ininya gini doang, jawaban dari mandornya orang baik sih, gue kenal juga. Jawabannya gini, sekarang gini, kalau orang lain punya uang, kamu punya Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan dalam apapun. Ketika lu punya keyakinan sama Tuhan, lu punya keyakinan sama semua. Mas ini kaya nih, misalnya Tuhan yang ngasih bos. Lu kaya, Tuhan yang ngasih. Berarti kalau lu mau apa, minta sama Tuhan. Akhirnya dia berdoa, sholat, sekali tes, jadi polisi pak. Itu gue langsung kayak, oke ternyata hidup itu simpel sebenarnya. Hidup simpel. Kita betul. yang bikin hidup itu susah. Ya kita yang bikin ribetnya. Gitu loh. Ini jujur ya. Kita ngundang Aep, sebenarnya saya pengen ngebahas lebih ke bisnisnya. Karena emang kayaknya semua orang wajib tahu deh gimana cara dia sukses. Cuman ternyata setelah mendengar latar belakangnya Aep lebih menarik ke cerita tentang dirinya loh. Mungkin ya. Karena kita jarang ngobrol secara gini ya. Kita kan ngobrol di komunitas lah, ngobrol gini kan ya. Karena saya sambil ngerokok ya. Siap. Karena gini, banyak kemarin juga ada beberapa podcast kan undang gue. Memang ngebahasnya masalah bisnis. Cuman gue juga pengen, gue ini mungkin seandainya ini bisa memotivasi teman-teman ya. Gue bukan berasal dari sesuatu yang enak kok gitu. Bukan berasal dari sesuatu yang memang gue born to be rich gitu. Ya enggak gitu. Berarti bukan keluarga dari orang kaya dong. Biasa aja pak. Ya maksudnya bukan dari keluarga orang kaya yang bisa bangun bisnis dari orang tuanya, bukan ya? Enggak. Karena emang tadi saya dengar 2013 kan Bapak meninggal ya. Ketika Aep 2016 tadi sama si Bani kan kondisinya Aep saat itu sudah memposisikan diri sebagai tulang punggung dong. Iya. Ya kan, sampai akhirnya bisa sukses. Mungkin ya, ini adalah keajaiban dari doa dan juga orang tuamu ya. Iya. Aduh, jadi sedih loh. Jadi sedih loh. Astaga, ini itu hidup seru ya, hidup tuh seru. Karena kalau kayaknya ya, mungkin ya, ketika seorang Aep dulunya tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh papahnya, terus juga tadi tidak tahu cerita tentang papahnya tadi yang dikuli, tidak tahu caranya berhidup sesimpel itu, kayaknya Aep tidak bisa jadi orang saat ini loh. Ya Allah, ya kan? Maksudnya gitu loh. Mungkin ketika Aep gak pernah dengar kata papa rezekimu itu yang lu makan, terus gak pernah dengar kata ya kalau misalkan dia punya uang, kau punya Tuhan. Kayaknya kalau Aep gak dengar itu, tidak aplikasi dalam diri Aep, kayaknya Aep bisa jadi kayak gini loh. Iya benar. Dan gue mungkin orang yang sering ditampar Tuhan kali pak ya. Sering ditampar Tuhan gitu, maksudnya gitu. Oh dulu jalanin sesuatu terus akhirnya gagal, berhasil. Akhirnya berhasil dan terus kita kayak ditimpa sama sombong akhirnya jadi lupa diri akhirnya. Tapi emang dia dulu sempat banyak banget obrolan, wah Aep tuh sombong, Aep tuh ini loh, iya loh, dia banyak banget ngomong. Cuman ya kalau saya pribadi ketika saya kenal sama orang ya saya mah tidak peduli kejelekannya dia. Ini saya pribadi ya. Ya mungkin lo dengar kali. Iya, maksudnya banyak banget. Ditemuinnya susah, kalau nggak ada duitnya tuh nggak mau nongol. Pasti gitu tuh orang-orang gitu tuh. Iya, kalau saya pribadi adalah saya nggak peduli orang itu seburuk apa. Kalau dia bisa bawa kebaikan buat saya pasti bakal temenin dia. Saya gitu pak. Kasarnya ada orang jahat yang napi atau apalah, kalau misalnya ternyata dia punya ada nilai positif bisa diambil buat hidup saya, pasti saya bakal temenin. Nggak mungkin saya jauhin loh, benar. Karena dia manusia juga gitu loh. Ada ya namanya manusia nggak semuanya positif pak. Setuju. Pasti ada positif dan juga negatifnya ya. Astaga, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Aep, gila.